Part 2, Life to the Fullest. Konsep berpikirnya adalah do something that your future self will thank you for. Hidup yang tanpa penyesalan. Teman-teman pasti pernah dengar cerita tentang Chris Hemsworth yang didiagnosa berpotensi kena Alzheimer. Tahu apa yang dia lakukan? Chris Hemsworth langsung rubah fokus hidupnya untuk lebih fokus ke keluarga. Menurut gua, apakah kita perlu ngalamin near death experience seperti itu untuk tahu apa yang paling penting dalam hidup? No judge ke Chris Hemsworth ya, tapi hal ini yang ngingetin gua untuk ngatur ulang fokus hidup gua. Apa yang penting untuk sekarang, apa yang penting untuk masa mendatang. Kita nggak akan pernah tahu satu detik di depan hidup kita. Amit-amit kita mati satu detik ke depan. Apakah teman-teman tidak ada penyesalan belum menikmatin hidup? Misalnya liburan dan pergi main bersenang-senang. Or at least menikmati keseharian teman-teman di tempat kerja. Atau menikmati waktu bersama keluarga atau kerabat. Atau mungkin beramal mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi kalau teman-teman hidup hingga 100 tahun ke depan pun, juga teman-teman tidak ada penyesalan. Karena teman-teman bekerja cukup keras hingga punya tabungan untuk menjalani hidup dengan lebih tenang. Lebih baik lagi kalau teman-teman juga bisa nikmatin pekerjaan teman-teman. That's why menurut gua, balance is a must dan memang perlu diusahakan. Balance ini adalah percaya bahwa semua ada waktunya. Ada waktu untuk bekerja keras, ada waktu untuk bersantai, ada waktu untuk lembur, ada waktu untuk nyantai kerjanya. Dan perlu tahu juga kapan untuk berhenti dari kerja keras dan take some rest. Gue selama 15 tahun awal karir gue yang dipikirin kerja, cari uang, nabung, dan invest terus. Nggak pernah jalan-jalan, jarang jajan, dan nggak explore hidup. Tiap tahun langganan sakit tipes selama sekitar 5-7 tahun merintis. Untung gue masih sehat sampai sekarang. Bisa dibayangin nggak kalau pas gue lagi hustle-hustlenya, gue tiba-tiba dipanggil Tuhan. Pasti gue menyesal kalau hidup hanya fokus sama kerja dan nggak ada waktu untuk nikmatin semuanya. Dan karena gue dikasih sehat sampai sekarang, ya gue menuai hasil dari hustle selama 15 tahun ke belakang. Dalam konsep berpikir gini, gue gak mau berlama-lama dalam masalah. Gue lebih baik fokus ke solusi apa yang gue bisa lakukan untuk permasalahan yang dihadapi. Kalaupun masalahnya gak bisa beres, at least hadapi dengan happy aja. Jadikan itu pengalaman yang bisa kita ceritakan. Untuk teman-teman yang lagi malas-malasan saat ini, apakah diri kalian di masa depan akan berterima kasih sama kalian? Atau untuk teman-teman yang push diri kalian sedikit lebih keras, apakah diri kalian di masa depan akan berterima kasih sama kalian? Dan untuk teman-teman yang lagi hustle banget-bangetan, coba tanya ke diri kalian, apa ini yang gue suka atau gue hanya sekedar ngejalanin prosesnya aja? Pesan gue untuk setiap teman-teman yang nonton video gue sampai beres, hidup ini gak akan selalu kasih hal yang bikin seneng atau happy. Dan bahagia itu juga bukan tujuan akhir, seperti yang sering diceritakan di film-film. Happy is not an ending, tapi setiap hari kita perlu happy dan mencari happy, bahkan menciptakan momen happy kita sendiri. Sekali lagi, gue ngajak teman-teman untuk adapt di dunia sekitar, improve diri kita dari waktu ke waktu, dan ambil waktu untuk rest dari rutinitas.